Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji serta syukur pastinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan sampai dengan hari ini, sehingga kita masih dapat berkumpul, masih dapat menambah amal-amal kebaikan kita, juga memperbaiki dosa-dosa kita. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua sebagai umatnya senantiasa diistiqomahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Pada malam hari ini, saya akan menjelaskan mengenai hadis Arba'in yang ke-21, di mana temanya adalah mengenai iman dan istiqomah. Langsung saya bacakan artinya. Abu Amr, Sufyan bin Abdillah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku perkataan tentang Islam yang tidak akan kutanyakan kepada selain engkau." Maka beliau bersabda, "Katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah." Hadis riwayat Muslim. Hadis yang cukup singkat, hanya dengan 2 kalimat, di mana kalimat yang pertama mengandung makna mengenai iman, kemudian kalimat yang kedua mengandung makna mengenai istiqomah. Namun dari hadis yang cukup singkat ini dapat menerangkan mengenai seluruh dasar Islam, di mana Islam itu pada dasarnya adalah tentang tauhid dan ketaatan. Tauhid di sini dapat terwujud dengan keimanan kepada Allah, seperti yang dijelaskan di kalimat pertama hadis ini. Kemudian yang kedua, ketaatan dapat terwujud dengan istiqomah, seperti yang dikatakan di kalimat kedua dalam hadis ini. Nah, kemudian terdapat beberapa kandungan dalam hadis ini. Kandungan yang pertama adalah tentang pengertian istiqomah. Dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-13, Allah berfirman, "Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Nah, dalam menafsirkan kalimat tsumma istaqamu dari ayat tadi, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya kalimat tsumma istaqamu tadi adalah tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Kemudian mereka tetap teguh bahwa Allah adalah Rabb mereka. Lalu Al-Qushairi juga berkata bahwasanya istiqomah itu adalah tingkat sempurnanya suatu perkara. Dengan adanya istiqomah, maka akan tercipta kebaikan. Dan barang siapa yang tidak memiliki sifat istiqomah, maka semua usaha yang dilakukan akan lenyap. Kemudian kandungan yang kedua dari hadis ini adalah tentang pastinya terdapat kekurangan. Maksudnya adalah kekurangan dalam keistiqomahan kita. Karena sesungguhnya istiqomah adalah tingkatan tertinggi dalam kesempurnaan pengetahuan dan perbuatan. Juga kebersihan hati yang tercermin dalam ucapan dan perbuatan, dan kebersihan akidah dari segala bid'ah dan kesesatan. Maka dari itu, karena tingginya tingkatan istiqomah ini, manusia tidak akan mencapai sifat istiqomah secara sempurna. Pasti di dalamnya terdapat berbagai kekurangan. Maka dari itu Allah berfirman di surah Fussilat ayat ke-6, yang artinya adalah, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepada mereka. Nah, di sini setelah kalimat tetaplah pada jalan yang lurus, maksudnya adalah di sini istiqomah, Allah juga menyertakan kalimat perintah untuk memohon ampun kepadanya. Di mana maksudnya adalah perintah mohon ampun ini berarti adanya kekurangan dalam istiqomah. Gitu.
Kemudian kandungan yang ketiga adalah tentang istiqomah hati. Jadi pada dasarnya istiqomah itu adalah istiqomah hati terhadap tauhid. Nah, ketika hati telah istiqomah pada Allah, telah istiqomah untuk beriman kepada Allah, takut kepada Allah, mengagungkan dan mencintai Allah, kemudian berdoa kepada Allah dan tawakal sepenuhnya kepada Allah, maka insya Allah seluruh anggota badan akan taat juga kepada Allah. Karena hati itu adalah raja dan anggota badan adalah prajuritnya. Nah, jika rajanya berlaku benar, maka prajuritnya akan berlaku benar pula. Nah, di sini Rasulullah juga bersabda pada salah satu hadis arba'in juga, di mana beliau berkata, ketahuilah bahwa di dalam badan itu terdapat segumpal darah. Jika ia baik, maka semua anggota badan akan baik. Jika ia rusak, maka semua anggota badan akan rusak. Nah, segumpal darah tersebut adalah hati. Gitu. Kemudian, kandungan yang berikutnya lagi, yaitu tentang istiqomah lisan. Jadi tadi setelah hati, maka hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah lisan. Karena lisan itu atau ucapan merupakan penerjemah hati. Jadi Rasulullah bahkan sampai bersabda, tidaklah benar iman seseorang hingga hatinya menjadi benar. Dan tidaklah benar hati seseorang hingga benar lisannya. Begitu. Kemudian kandungan yang selanjutnya lagi, kandungan yang kelima adalah tentang manfaat dari istiqomah. Jadi istiqomah di sini adalah bisa diartikan juga sebagai keteguhan dan kemenangan, juga kejantanan dan keberuntungan. Maka dari itu, karena keteguhan ini, malaikat layak turun kepada orang-orang yang istiqomah. Turun untuk mengusir segala ketakutan dan keresahan yang mereka rasakan. Kemudian juga memberikan kabar gembira dengan surga dan menegaskan kepada mereka, kepada orang-orang yang istiqomah tadi, bahwasanya para malaikat senantiasa mendampingi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Nah, perkataan-perkataan yang saya tadi katakan itu tercantum juga di Quran surah Fussilat lagi, tapi di ayat ke-30. Di mana artinya adalah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Tuh. Kemudian, kandungan yang selanjutnya, yang ke-6. Nah, kandungan yang ke-6 ini adalah tentang urgensi dari istiqomah. Atau kenapa sih istiqomah itu begitu penting? Jadi di sini ada satu hal yang benar-benar paling mengindikasikan kita bahwa istiqomah itu adalah suatu hal yang sangat urgent atau suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena Rasulullah diperintahkan juga untuk tetap istiqomah. Diperintahkan langsung oleh Allah di Quran surah Hud ayat ke-112 yang artinya adalah, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Nah, dari ayat ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahkan sampai berkata, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah yang lebih berat baginya dari ayat ini. Jadi dari perkataan Ibnu Abbas ini dapat kita simpulkan bahwasanya ayat tadi adalah ayat yang cukup berat bagi Rasulullah. Kemudian bahkan sampai Hasan radhiyallahu anhu juga berkata, ketika ayat ini turun, Rasulullah sangat serius dan tidak pernah terlihat tertawa. Jadi
begitu pentingnya ayat ini bagi Rasulullah, maka begitu penting juga makna ayat ini bagi kita. Maka dari itu kenapa istiqomah adalah suatu hal yang urgent, suatu hal yang penting. Gitu. Kemudian kandungan yang selanjutnya, bahwasanya hadis ini merupakan sebuah perintah kepada kita untuk istiqomah, baik dalam masalah tauhid dan juga ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Nah, kemudian kandungan yang terakhir, kandungan yang ke-8 adalah hadis ini merupakan sebuah bukti dari keinginan yang kuat dari para sahabat Nabi untuk mempelajari agamanya dan menjaga keimanannya. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.